Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan ya Ibu, nama saya Perwadiana yang ditugaskan untuk mengedukasi keluarga Ibu. Ya. Sebelumnya bolehkah saya mengecek identitas Ibu terlebih dahulu? Iya, boleh. Sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Nama Ida Nur Afiati. Ya, Tanggal lahir 20 Juni 1988. ya baik Ibu. Ibu apakah bersedia untuk diedukasi dengan saya Ibu? Ya baik. Sebelumnya apakah Ibu mengetahui nih tentang informasi seputar kesehatan bayi baru lahir? Nah, karena kita ini mau mengedukasi Ibu dengan informasi seputar kesehatan bayi baru lahir dan Ibu tahu lebih lanjut gitu tentang bayi itu harus dirawat seperti apa gitu ya. Baik, langsung saja. Di sini ada lembar balik Ibu, biar Ibu bisa melihat gambar ini. Nah, ini nih bayi baru lahir Ibu. Nah, bayi baru lahir ini sebaiknya kan dikontak kulit bayi dengan kulit ibunya juga gitu ya, biar dipeluk kayak gitu, kontak langsung kulit bayi dan ibu. Nah, yang digambar itu maksudnya bayi baru lahir itu ditengkurapkan di dada ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu dan diselimuti ya. Lalu poin yang kedua, bayi berusaha mencari dan menemukan puting susu ibunya secara mandiri. Banyak nih Ibu ada pertanyaan yang ditanyakan kepada orang-orang, mengapa sih bayi baru lahir itu segera ditengkurapkan di dada ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu? Nah, jawabannya itu bayi baru lahir itu dibersihkan dengan kain kering dan ditengkurapkan di dada ibu, di antara payudara ibu, kulit bayi dan ibu melekat. Lalu diselimuti keduanya. Ibu memeluk dan membelai punggung bayinya. Nah, kontak kulit bayi dengan ibu itu akan menstabilkan pernafasan bayi ya Ibu, untuk mencegah bayi hipotermi, lalu mendorong bayi menyusul lebih cepat dan efektif, lalu meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Lalu ada pertanyaan lagi nih, apa keuntungan bagi bayinya gitu kan ya. Nah, jawabannya itu seperti refleks mengenal dan mencari puting susu menimbulkan kasih sayang ibu dan bayinya, serta membantu rahim ibu untuk mengkerut kembali sehingga mengurangi bahaya pendarahan ibu, ya, seperti itu. Nah, di selanjutnya ini pesan yang ke-8 ada kolostrum jangan dibuang ya. Nah, di sini ada gambar nih, tuh. Kolostrum melindungi bayi ibu, tuh, seperti pelindungnya gitu ya. Nah, di sini akan dijelaskan nih. Di gambar tersebut itu ibu sedang menyusui bayi yang baru lahir tadi itu. Lalu payung kolostrum itu sebagai simbol untuk melindungi dari penyakit. Lalu susu botol atau susu formula itu dikurungi lalat. Nah, salah satu kelemahan susu formula berisiko tidak higienis ya Ibu, yang dapat membawa kuman penyakit bagi bayi. Lalu ada beberapa pertanyaan juga nih, mengapa sangat penting bagi bayi mendapatkan kolostrum? Nah, jawabannya ini, kolostrum adalah ASI yang diproduksi dalam beberapa saat setelah persalinan. Berwarna kekuningan dan agak kental. Setelah beberapa hari, kolostrum berubah menjadi ASI matur atau matang. Kolostrum sangat baik untuk bayi karena mengandung zat kekebalan tubuh, faktor pertumbuhan, lalu vitamin A, sel darah putih, zat pencahar yang berguna melindungi bayi dari berbagai macam infeksi dan alergi, mencegah ikterus, lalu membersihkan mekonium. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih bayi baru lahir itu tidak boleh diberikan susu botol atau susu formula ya? Nah, jawabannya susu botol atau susu formula itu sebaiknya tidak diberikan pada bayi karena mengganggu jalinan kasih sayang ibu dan bayi. Nah, bayi lebih mudah diare, terus ispa, alergi, kurang gizi, kelebihan berat badan, kecerdasan lebih rendah. Bagi ibu yang tidak menyusui, rahim mengkerut lebih lama, berisiko menderita kanker ovarium dan payudara serta cepat hamil lagi.
Lalu susu botol atau formula juga menyebabkan bayi itu bingung puting sehingga sehingga malas mengidap ASI. Apalagi susu botol itu atau formula mahal ya kan Ibu ya, memerlukan biaya besar dan tidak praktis juga. Nah, di lembar sebaliknya ini ada pemeriksaan kesehatan pada bayi baru lahir yang seperti imunisasi HBO, terus vitamin K1, lalu memberikan salep mata. Nah, di gambar tersebut itu bayi mendapatkan pelayanan kesehatan dengan salep mata, antibiotik, lalu suntik vitamin K1 di paha kiri dan imunisasi hepatitis BO di paha kanan. Nah, ada juga nih yang ditanyakan apa saja sih pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir. Lalu kapan pemeriksaan bayi baru lahir dan kenapa bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan? Di sini ada jawabannya nih Bu. Setelah bayi baru lahir itu mendapatkan ASI pertamanya sekitar 1 jam setelah lahir. Wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu salep antibiotik mata untuk menghindari terjadinya infeksi pada mata akibat kontaminasi selama proses kelahiran. Suntikan vitamin K1 untuk mencegah perdarahan. Baik, selanjutnya di gambar ini ada tanda bayi baru lahir. Nah, penjelasannya dulu ya Ibu ya. Di gambar ini menunjukkan gambar bayi itu spontan menangis, lalu gambar bayi cukup bulan, gambar bayi ditimbang menunjukkan berat lahir lebih dari 2.500 gram seperti ini. Bayi kuat menyusu, bayi ditimbang ternyata berat lahirnya 2.500 gram. Bayi cukup bulan bergerak aktif, bayi spontan menangis seperti itu Ibu. Selanjutnya, nah di sini gambar menunjukkan berbagai gambar bayi dengan tanda bahaya atau kegawatan seperti tidak mau menyusu, biru, kejang, perdarahan, iterus, dan lemah. Nah seperti ini gambarnya Ibu. Badan kebiruan itu seperti ini, di dadanya ini biru-biru gitu, terus iterus kekuningan, badan bayi itu menguning seperti ini ya Ibu. Lalu perdarahan nih di bagian pusatnya ini nih Ibu. Terus lemah seperti kurus seperti ini. Terus tidak mau menyusu, menangis terus kan Ibu ya. Nah selanjutnya gambar perbandingan antara bayi prematur atau kurang bulan dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Seperti ini, bayi prematur, bayi berat lahir rendah, BBLR tuh seperti ini. Ibu kurus sekali ya Ibu. Seperti itu biar Ibu tahu. Lalu selanjutnya nih, bayi berat lahir rendah ditekan di antara kedua payudara Ibu sehingga kulit bayi itu menempel pada kulit Ibu, digendong dengan kain. Lalu Ibu yang merawat bayi dengan metode kanguru sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti ini Ibu contohnya nih. Nih Ibu melakukan perawatan metode kanguru sambil bekerja tuh. Seperti ini yang digendong tapi di dada ibunya. Metode perawatan kanguru seperti ini ya Ibu ya. Nah selanjutnya ada bayi itu berbaring di samping ibunya dalam satu tempat tidur, diselimuti keduanya. Posisi tempat tidur itu tidak di bawah jendela, jendela kamar ditutup. Lalu bapak mendampingi ibu dan bayinya. Nah ibu dan bayi dalam satu tempat tidur, seperti ruangan yang hangat, didampingi ayah. Ibu. Selanjutnya jaga kesehatan bayi baru lahir. Nah, pemeriksaan kesehatan bayi pada 1 minggu pertama nih ya Ibu ya. Ayah dan Ibu memeriksakan bayinya ke petugas kesehatan, Poskesdes. Pemeriksaan atau fasilitas kesehatan lain pada minggu pertama sebanyak 2 kali, yaitu 1 kali pada hari pertama dan 1 kali pada hari ketiga setelah lahir ya. Seperti ini.
pemeriksaan ke puskesmas atau ke pusat kesehatan yang lainnya seperti Pandu atau apa ya Ibu. Selanjutnya, gambar Ibu setelah persalinan Ibu Nifa sedang menyusui bayinya 8 kali dengan latar belakang perubahan selama 24 jam. Lanjut ke gambar selanjutnya, Ibu sedang menyusui dalam posisi duduk yang nyaman, didampingi suami. Lalu posisi kepala dan badan bayi sejajar menghadap ke dada Ibu. Posisi perlekatan mulut bayi menutup sebagian besar puting dan areola dengan tidak menutupi hidung bayi ya Ibu. Nih posisi menyusuinya seperti ini. Ibunya duduk tegak di kursi biar tidak menutupi hidung bayi ya Ibu ya. Biar bayinya tidak kebuncet. Iya. Iya. Lalu selanjutnya Ibu mengecek kehangatan air untuk mandi bayi dengan siku bayi dimandikan dengan air hangat, dimandikan secara cepat juga. Lalu bayi itu dikeringkan, diberi pakaian, topi, kaos kaki dan diselimuti ya Ibu. Ini contohnya mengecek kehangatan air terlebih dahulu, lalu dengan sikut. Itu apakah ini sudah masih kepanasan atau enggak kayak gitu kan ya Ibu? Tidak kepanasan. Terus memandikan bayinya, terus mengeringkan badan bayi menggunakan handuk, terus diberi pakaian gitu biar hangat. Selanjutnya tali pusat dalam keadaan sehat diberikan terbuka, kering dan bersih. Terus tali pusat dalam keadaan infeksi. Tuh. Tali pusat sehat itu seperti ini Bu, tidak ada luka sama sekali ya Ibu ya. Nah ini tali pusat yang infeksi, memerah seperti ini atau pendarahan seperti ini. Contohnya seperti itu Ibu. Lalu ini menjaga bayi agar tetap sehat itu di gambar ini ada Ibu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Bayi tinggal di rumah yang bersih dan sehat. Bayi dijauhkan dari orang sakit dan asap rokok atau dapur. Nah, cuci tangan Ibu sebelum memegang bayinya, cuci tangan terlebih dahulu, lalu berada di lingkungan sehat, terus dijauhkan dari asap dapur, dijauhkan dari orang sakit, dan dijauhkan dari asap rokok ya. Selanjutnya, Ibu memeriksakan bayinya lagi ke petugas kesehatan Puskesdes atau puskesmas terdekat pada umur 8-28 hari. Nah ini pemeriksaan kesehatan pada bayi hari ke-8 sampai 28 hari. Jadi ya kayak tadi itu ke puskesmas diperiksakan bayinya. Lalu Ibu dan Ayah membaca buku Kia. Ibu menimang dan membelai bayinya dan Ayah mengajak bayinya berbicara. Ini buku Kianya nih. Nah, lalu kebiasaan yang merugikan bayi, tali pusat bayi dibubuhi ramuan, lalu bayi tidak boleh dibawa keluar rumah sebelum 40 hari. Bayi tidak boleh diimunisasi karena takut demam. Ada tuh kan ibu-ibu yang kayak gitu tidak mau anaknya diimunisasi karena takut demam, kayak gitu banyak kan ya Ibu ya. Nah ini tali pusat, iya contoh nih kayak ini tali pusat dibubuhi ramuan tuh kayak gini. Terus tidak diimunisasi karena takut demam. Ibu-ibu kan banyak tuh yang takut ya karena anaknya sering demam jadi nggak mau diimunisasi, padahal itu kan baik ya bagi anaknya. Terus tidak boleh dibawa keluar rumah sebelum 40 hari. Selanjutnya, Kader memberikan penjelasan pada ibu agar tidak menyuapi bayinya dengan makanan atau minuman selain ASI, buah, pisang, air tajin, madu, kelapa muda, makanan yang telah dikunyah ibunya dan lain-lain. Disaksikan keluarga. Nah, Kader ini memberikan penjelasan pada ibu agar tidak mengayun bayinya dengan kencang ya Ibu. Pelan-pelan ya. Iya.
makanan yang pernah dikunyah ibu atau apa. Ini ya bayi baru lahir itu harus diberikan ASI saja. Jangan mengayunkan kencang-kencang juga seperti itu ibu. Nah, selanjutnya ibu menggendong bayinya didampingi ayah yang memegang akta kelahiran sedang berbincang-bincang dengan kepala desa. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya kewajiban melaporkan adanya kelahiran dan kematian bayi. Nah, kader sedang melaporkan kelahiran dan kematian bayi kepada Bidan Poskedes atau Puskesmas. Laporan kelahiran dan kematian bayi. Ya, sekian ibu untuk edukasinya. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Cukup ibu. Baik, kalau cukup, terima kasih sudah bekerja sama dengan saya untuk edukasi hari ini. Terima kasih banyak ibu. Sehat-sehat terus anaknya juga.